Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramona Purba, kelas 16 4, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pakar. Expert System atau sistem pakar. Definisi sistem pakar: sistem berbasis pengetahuan yang menggunakan pengetahuan manusia untuk memecahkan masalah. Bagian utama dari sistem pakar: 1. User interface. 2. Knowledge base. 3. Inference engine. Dan 4. Development engine. Model sistem pakar bisa dilihat dari gambar. Bagian utama sistem pakar: 1. User interface. User interface memungkinkan manajer untuk memasukkan instruksi dan informasi ke dalam sistem pakar dan menerima informasi dari sistem pakar. Input sistem pakar. User interface dirancang untuk mempermudah dialog dua arah antara sistem dan pemakai dengan menampilkan teknik tanya jawab dan pengisian formulir, kemudian muncul bahasa perintah dan menu elektronik dan sistem manajemen database. 2. Knowledge base. Knowledge base memuat fakta-fakta yang menjelaskan area masalah dan juga teknik menerangkan masalah yang menjelaskan bagaimana fakta-fakta tersebut cocok satu sama lain dalam urutan yang logis. 3. Inference engine. Bagian dari sistem pakar yang melakukan penilaian dengan menggunakan knowledge base berdasarkan urutan tertentu. A. Penalaran maju. Penalaran maju disebut juga forward chaining, di mana sistem pakar akan menguji apakah setiap kondisi benar atau salah. B. Penalaran mundur. Penalaran mundur disebut juga backward chaining, yaitu pemilihan suatu aturan dan menganggapnya sebagai masalah yang harus diselesaikan. Membandingkan penalaran maju dan penalaran mundur. Penalaran mundur bergerak lebih cepat dari penalaran maju karena penalaran mundur tidak harus mempertimbangkan semua aturan dan tidak membuat beberapa putaran melalui perangkat aturan. Penalaran mundur sangat sesuai jika 1. Terdapat variabel sasaran berganda atau multiple goal variable. 2. Terdapat banyak aturan. 3. Semua atau hampir semua aturan tidak harus diuji dalam proses mencapai pemecahan. 4. Development engine. Komponen utama sistem pakar adalah development engine yang digunakan untuk menciptakan sistem pakar. Ada dua pendekatan dasar dalam penciptaan sistem pakar. 1. Bahasa pemrograman. Sistem pakar bisa dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman apapun. 2. Shell sistem pakar adalah sistem pakar jadi. Sistem pakar pertama dinamakan dengan MyChain yang digunakan untuk mendiagnosa penyakit menular tertentu. Knowledge engineer. Orang yang bekerja membantu pakar dalam merancang sistem pakar disebut knowledge engineer.
Keahlian yang harus dimiliki oleh knowledge engineer. 1. Mengerti bagaimana menerapkan pengetahuan dalam memecahkan masalah. 2. Mampu memahami penjelasan mengenai pengetahuan yang diberikan oleh pakar. Elemen-elemen sistem pakar. 1. Pengalaman. 2. Orang ahli atau pakar. 3. Transfer pengalaman. 4. Pembuatan alasan. 5. Pembuatan simbol. 6. Aturan. Dan 7. Kemampuan untuk menjelaskan. Daya tarik sistem pakar. 1. Menawarkan kesempatan untuk membuat keputusan yang melebihi kemampuan manajer. 2. Kemampuannya dalam menjelaskan alur penalaran dalam mencapai suatu pemecahan masalah. Keuntungan dan kerugian sistem pakar. Keuntungan sistem pakar bagi manajer. 1. Mempertimbangkan lebih banyak alternatif. 2. Menerapkan logika yang lebih tinggi. 3. Menyediakan lebih banyak waktu untuk mengevaluasi hasil keputusan. 4. Membuat keputusan yang lebih konsisten. Keuntungan sistem pakar bagi perusahaan. 1. Kinerja perusahaan yang lebih baik. 2. Mempertahankan pengendalian atas pengetahuan perusahaan. Kerugian sistem pakar. 1. Tidak dapat menangani pengetahuan yang tidak konsisten. 2. Sistem pakar tidak dapat menerapkan penilaian dan intuisi. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau disingkat dengan AI. Definisi dari AI: kegiatan memberikan pada mesin atau komputer kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap cerdas. Sejarah AI. AI pertama kali diperkenalkan pada tahun 1956 dengan program komputer pertama disebut logic theories atau pembuktian teorema kalkulus. AI sedang diterapkan di bidang bisnis dalam bentuk sistem berbasis pengetahuan atau knowledge-based system. Jenis yang paling populer adalah program komputer yang mencoba untuk mewakili pengetahuan aturan, yakni aturan praktis atau rule of thumb, dan aturan dugaan atau rule of good guessing. Area AI. Yang pertama, sistem pakar. 2. Jaringan saraf. 3. Sistem persepsi. 4. Belajar. 5. Robotik. 6. Perangkat keras AI. 7. Pemrosesan bahasa alamiah. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.